Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe buat yang belum subscribe, karena setiap minggu kita bakalan upload video baru. Hai semuanya. Hai. Kembali lagi ke YouTube channel Cindy dan Toby. Jadi karena video sebelumnya kita udah pernah buat tentang 10 hal yang Toby sukai dari Indonesia. Jadi video kali ini dia minta aku untuk buat juga 10 hal apa yang aku sukai dari Jerman atau tinggal di Jerman. Ya, karena dia udah beberapa waktu tinggal di sini, tapi kadang-kadang aku masih bingung apanya dia memang suka tinggal di sini, apanya enggak. Karena orang Indonesia susah kali tinggal di untuk kuliah, karena yang dibilang bukan selalu yang dimaksud. Jadi aku netap di Jerman udah 1 tahun 7 bulanan. Tapi sebelum itu aku udah pernah 2 kali ke Jerman tahun-tahun sebelumnya. Selama tinggal di sini pastilah ada hal yang aku suka atau enggak tinggal di sini. Tapi di video kali ini kita bakalan bahas tentang apa yang aku suka aja, dan yang aku nggak suka mungkin kapan-kapan kita bahas di video yang lain. Ya, hal pertama yang aku suka dari tinggal di Jerman adalah aman. Karena selama tinggal di sini aku merasa aman, terserah mau pergi atau pulang jam berapa, mau tengah malam, pagi, siang, subuh, nggak bakalan ada rasa takut dibegal, takut dirampok, atau takut digoda-godain kayak mau kemana dek, sini abang antar dek, kayak gitu-gitu. Nggak ada yang kayak gini. Selama tinggal di sini nggak ada kayak gitu, jadi rasanya kayak lebih aman. Ya itu karena itu nggak biasa di jalan ngomong sama orang nggak kenal. Ya. Biasanya cuma diam. Kalau di jalan sendirian aja dek, mau kemana dek, gitu-gitu. Gak ada kayak gitu di sini. Ya abang antar dek ya dek. Gak ada yang menarik. Ya makanya di sini kayak lebih aman. Yang aku suka tinggal di sini itu juga semuanya terjadwal dan teratur. Ya. Terserah misalnya mau ke dokter atau transportasi umum atau supermarket, semuanya udah terjadwal jam berapa buka sampai jam berapa tutup. Jadi kita nggak perlu takut misalnya ada perlu di kantor A, kita nggak perlu takut berapa lama ya di sana, sampai jam berapa ya bukanya, jam berapa siapnya. Kan kadang-kadang kita kalau di Indonesia nggak perlu buat janji, datang aja terus nanti kalau misalnya rame ya udah nggak bisa, terus besoknya lagi datang lagi. Nggak mengoptimalkan. Ya. Terus yang aku suka dari Jerman selanjutnya adalah gampang pergi kemana-mana, karena Jerman kan posisinya di tengah-tengah Eropa. Jadi kalau kita mau ke luar negeri itu cepat kali, kayak misalnya dari tempat kita ke Belanda 1 jam doang naik mobil udah sampai di Belanda. Atau ke Prancis misalnya naik mobil juga udah bisa. Jadi di sini kalau mau ke luar negeri cuman duduk di mobil, nggak perlu berhari-hari udah sampai ke luar negeri. Terus juga nggak perlu urus visa atau perlu paspor untuk ke luar negeri, karena di sini kalau daerah Schengen atau EU lebih gampang. Schengen. Ya. Karena daerah Schengen di sini lebih gampang tanpa perlu buat visa lagi gitu. Tapi itu juga cepat bukan cuma karena itu dekat luar negeri, itu juga karena ada Autobahn. Ya. Itu kayak jalan tol. Biasanya di Indonesia 30 km/jam, 40 km/jam biasa kalau gak ada jalan tol, dan nggak terlalu banyak yang ada. Di sini di mana-mana ada jalan tol, jadi 100 km/jam, 130 km/jam bisa. Ya, itu juga salah satu hal yang aku suka, kayak lalu lintas di sini tuh lebih teratur, nggak ada yang mau duluan, nggak ada yang klakson waktu lampu merah. Kadang-kadang kalau di Medan mesti lampu merah, orang di belakang udah titit mau cepat walaupun dia tahu itu masih merah. Ya tapi di sini orang nggak mau duluan, kayak lebih mengutamakan keamanan. Semua rambu-rambu yang ditulis itu kayak memang betul-betul dipatuhi. Bahkan itu kalau misalnya kita naik mobil, yang satu mau ke sini, satu ke sini, itu orangnya
tunggu-tungguan. Ja. Nggak mau siapa yang duluan, jadi yang ini berhenti jadi kayak gitu. Makanya di sini kecelakaan nggak terlalu parah. Dan juga sedikit kali orang meninggal setiap tahun di sini. Karena hampir gak ada tabrakan dan kalau menjadi kecelakaan idaman. Kecelakaan. Aku benci kali kata itu. Karena dia susah. Apa pernah bisa bilang kecelakaan? Yang aku suka dari Jerman pastilah 4 musim. Karena ada musim panas, gugur, semi, musim dingin, dan setiap perubahan musim itu kayak enak dilihat. Misalnya musim semi banyak bunga-bunga pink yang kayak cherry blossoms gitu di mana-mana. Terus musim panas, orang Jerman di sini sangat suka musim panas. Semuanya fans sama matahari. Kalau ada matahari, semuanya langsung senang, moodnya langsung bagus gitu. Tapi menurut aku musim panas musim yang paling bosan. Ya karena paling mirip kayak di Indonesia. Iya, tapi kalau orang di sini paling suka musim panas. Udah menjadi coklat. Terus kalau musim gugur, musim paling yang aku suka karena pohon-pohon, daun-daun warna orange, coklat, terus banyak daun-daun orange yang berserakan di jalan, di tanah gitu. Dan musim dingin ada salju paling penting. Ya. Ya kan, siapa sih yang gak suka salju? Pasti semua orang suka salju. Tapi kalau ada salju, jadinya dingin kali. Ya, bukan cuma dingin sedikit. Ya, selain dingin, kita kesampingkan dinginnya. Tapi kan kalau musim salju pasti enak. Ya, tapi juga bukan selalu salju, karena kita nggak di gunung kali di sini, bukan di Alpen, kegunungan Alpen. Ya. Jadi biasanya ada setiap tahun, tapi kadang-kadang cuma 2 minggu, 3 minggu gitu. Ya, waktu itu aku masih ingat pertama kali aku lihat salju itu tahun 2017, Januari 2017, waktu musim dingin, waktu aku bangun tidur, lihat jendela terus semuanya udah putih, itu rasanya senang kali kayak gitu, kayak pengen difoto-fotoin terus. Namanya katro kan, kita orang dari tropis nampak salju kayak pengen langsung kayak pengen dipegang-pegang gitu. Ya. Kamu suka salju atau apa? Aku nggak terlalu salju karena aku lihat itu setiap tahun dan setiap Ya, tahun aku sama. juga udah 4 tahun lihat salju tapi aku masih nggak bosan. Aku udah lebih 20 tahun. Kadang-kadang itu enak, tapi aku orang yang Terus suka. kan bisa buat apa bukan boneka salju, manusia salju. Ya, Kan lucu. ya itu lucu sedikit. Dan menurutku lebih enak kalau panas. Makanya kalau musim dingin, ayo pergi ke negara tropis, hier menjadi coklat walaupun musim dingin di sini. Ya tapi dingin nggak terlalu enak karena harus pakai banyak baju, jaket, shawl semuanya. Tapi aku suka. Sekarang adalah musim gugur sampai bulan 12, terus itu musim dingin sampai bulan 3. Terus yang aku suka dari Jerman adalah Christmas market. Oh. Jadi tuh adanya cuman dari bulan berapa? Waktu sebelum Natal. 4 minggu sebelum Natal biasanya. Sebelum Natal. Jadi di Christmas market itu banyak stand-stand yang jual makanan, minuman, bonbon-bonbon, coklat, dan yang paling hits di situ adalah blue wine. Itu wine tapi wine-nya panas. Kalau biasanya kan kita minum wine itu yang dingin kan. Ini kalau di Christmas market di sini wine-nya panas, dan itu cuma ada di sini atau enggak? Ya itu dari sini itu. Pasti juga ada negara lain yang itu ada. Ya. Itu bukan cuma wine yang panas, karena kalau kalian panasin itu di rumah itu bukan sama. Ya. Karena banyak kali bumbu kasih ke dalam. Bumbunya, ya. Bukan wine aja. Tapi bumbu Indonesia juga. Oh, kayu manis. Itu apa namanya? Jananis. Iya, tapi aku nggak tahu bahasa Indonesia. Tunggu apa? Ada kayu manis dan bunga lawang di dalam. Terus biasanya orang kalau di Christmas market kumpul-kumpul sama teman, sama keluarga, sambil minum blue wine, ngobrol-ngobrol. Ya di situ kayak banyak dekorasi. Jadi aku suka ada dekorasi, banyak lampu-lampu kayak di film-film
film-film Natal di TV gitu. Kayak di film-film Natal di TV loh. Di TV itu kayak di sini, bukan di sini kayak di TV. Iya, makanya enak. Dan bukan cuma ada minuman dan makanan, juga bisa beli banyak barang. Iya. Misalnya untuk kasih pohon Natal, Iya, dekorasi dari atau kayu. iya, kerajinan tangan atau lukisan, apa aja semuanya ada di situ. Karena bisa sampai beberapa stand ada di situ dan ya, paling penting ada makanan. Jadi kalau ke sana yang penting gak kelaparan. Apa yang dari situ kamu paling suka makan? Churros. Churros. Ya walaupun di mana-mana ada churros, tapi waktu itu aku beli churros di situ enak. Kalau nggak salah itu dari Spanyol. Terus apa lagi? Bakfish ada di situ atau enggak? Ya. Ya, bakfish itu ikan yang dibalurin tepung gitu terus makan pakai roti. Kamu apa suka apa? Aku paling suka buah yang di dalam coklat. Oh iya, yang Itu. ada dia buah kan, kayak buah beku gitu terus dicelupin ke dalam coklat. Nggak beku? Itu bukan kayak di Asia. Buah beku kasih ke coklat itu beda. Karena di sini di luar udah dingin. Oh iya. Jadi itu buah biasa aja. Iya kan udah dingin ya. Kasih ke dalam coklat terus nanti keluar tunggu sebentar udah keras. Terus dikasih coklat. Tapi mahal kali, cuman pisang kayak gini 3 euro. Ya. 50.000. 50.000. Cuman pisang doang. Tapi enak. Dan poin selanjutnya yang aku suka dari sini adalah sistem kesehatan dan sistem sosialnya. Karena di sini semua orang punya asuransi kesehatan dan setiap tahun itu pasti kayak kita harus ke dokter untuk bukan cuma untuk berobat, tapi juga untuk check up. Misalnya ke dokter gigi, ke dokter perempuan, ke dokter umum, harus rutin periksa setiap tahun. Jadi aku di Indonesia gak pernah kayak gitu. Dan itu nggak dibayar. Iya, dan itu nggak bayar, semuanya ditanggung sama asuransi kita. Iya. Dan juga sistem sosial di sini aku juga suka karena misalnya kalau misalnya ada anak, kita bisa dapat uang bantuan dari pemerintah untuk per anaknya kan, untuk setiap anak. Dan juga kalau yang nggak ada kerja bisa dapat uang bantuan dari pemerintah. Juga kalau dapat rumah kalau nggak ada. Rumah ya, jadi kayak nggak perlu takut. Tapi sewa rumah bukan. Ya bukan dibeliin rumah, sewa. Tapi nanti kalau misalnya udah dapat kerja, yang nggak bisa dapat gratis lagi. Pensiun, juga pensiun. Tapi biasanya sih pensiun dari gaji kita setiap bulan yang dipotong. Tapi tetap aja. Tapi harus potong dari gaji, nggak bisa pilih kalau mau atau enggak. Itu bukan untuk punya sendiri. Misalnya ada gaji terus uang dipotong untuk pensiun nanti, itu bukan untuk sendiri. Itu potong dan yang sekarang pensiun, yang udah tua dapat uang itu. Ya. Jadi kalau udah tua, yang lain kerja dan bayar itu dan bayar sama orang yang udah tua. Jadi itu bukan untuk sendiri. Itu cuma ada di Jerman, sistemnya gitu. Ya makanya aku suka sistem kesehatan dan sistem sosial di sini. Terus yang terakhir yang aku suka dari Jerman itu orang-orangnya lebih menghargai privasi. Karena nggak ada yang nanya kapan mau punya anak, kapan nikah, kan udah lama pacaran tuh nggak nikah atau kapan tamat kuliah, itu nggak ada yang kayak gitu. Juga bahkan kalau misalnya kita mau upload sesuatu aja, kalau misalnya ada muka orang lain, kita nggak bisa sembarangan upload kan, misalnya ke media sosial. Ada orang. Kalau di Indonesia kan kadang kita ada orang atau anak yang lucu kita buat jadi instastory kita, suka-suka hati kita tanpa sepengetahuan orang tuanya anak itu atau sepengetahuan orang yang ada di video. Kalau di sini tuh nggak bisa. Cuma harus minta izin dulu. Tapi bukan cuma boleh, ya oke, udah harus tanda tangan. Aku deklarasi ini oke untuk aku di foto ini dan kamu boleh publish itu di Instagram. Tapi karena gak ada buat kayak gitu. Jadi nggak boleh. Di sini kayak lebih menghargai privasi, nggak sesuka-sukanya aja. Dan mereka nggak mau tahu urusan orang, nggak sibuk campurin urusan orang, kenapa nggak ini, kenapa nggak itu, gitu. Jadi lebih kayak milih kesibukan sendiri-sendiri aja. Mereka lebih
mementingin urusan masing-masing daripada ngurusin hidup orang lain. Jadi itulah dia beberapa hal-hal yang aku sukain dari Jerman atau tinggal di Jerman. Teman-teman yang tinggal di Eropa ada yang ngerasa sama kayak aku atau enggak? Kalau ada apa, silakan tulis di komentar. Kalau enggak, kalau beda juga boleh. Juga boleh. Ya, jadi sampai sini dulu video kita, dan kalau kalian ada ide kita mau buat video apa lagi selanjutnya, silakan juga tulis di komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yeay, dadah.